Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Turiski Nasaru dari mahasiswi jurusan Matematika Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 413423016. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah umum agama. Jadi di sini akan dijelaskan konsep bertuhan dalam berbagai perspektif. Yang pertama, konsep bertuhan secara psikologis ada melalui kajian neuroscience. Bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak, terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hal bertuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritual. Kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan God spot dalam temporal di sekitar pelipis. Dan terakhir adalah kajian tentang somatic marker. Berikut secara sosiologis. Jadi, sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Yang berikut dalam perspektif filosofi secara teologis, pengetahuan tentang Tuhan, baik, buruk, dan cara beragama dalam perspektif teologis terjadi atas prakasa manusia, tetapi terjadi tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Kemudian secara filosofis, menurut perspektif dari pendapat para filsuf muslim klasik bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu untuk mengaktualkannya. Kemudian berikut konsep bertuhan dalam Islam. Esensi ajaran Islam adalah tauhid sebagai landasan teologis dan prinsip permanen yang merupakan misi para nabi dan rasul. Prinsip ini harus diterima dengan iman karena tidak bisa lagi ditembus oleh logika manusia yang amat relatif dan terbatas kemampuannya dalam memahami hakikat pada segala sesuatu. Maka dari itu, orang yang bertauhid senantiasa taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada Allah dan tidak mengultuskan sesuatu selainnya, menaati ketentuan Allah dalam segala hal, berusaha memahami ciptaannya dan mengerti fungsi-fungsinya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta, baik berkenaan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Karena itu tujuan sebuah ibadah tidak akan tercapai kecuali atas dasar kejernihan tauhid. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, serta tidak ada sesuatu yang kekal tanpa pemeliharaannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang paling kecil, paling halus sekalipun Ia mengetahui. Ia yang menciptakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Kemudian, bagaimana sih menjadi manusia yang beriman dan bertakwa melalui konsep bertuhan? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Manusia yang ingin membangun iman dan takwa perlu meningkatkan pengetahuan tentang Islam sehingga dapat memahami konsep bertuhan dengan lebih baik. Pengetahuan tentang Islam diperoleh melalui pembelajaran secara formal atau informal seperti mengikuti kajian atau mengaji bersama. Yang berikut, meningkatkan praktik ibadah ya. Praktik ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten
dapat membantu memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa bertuhan semakin kuat dan terjaga. Berikutnya, meningkatkan doa dan zikir. Doa dan zikir merupakan sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa bertuhan kepadanya. Dengan mengungkapkan kebutuhan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, manusia akan semakin yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengembangkan sikap insan. Mengembangkan sikap insan dalam segala hal, termasuk dalam hubungan dengan Allah, dapat membantu memperkuat rasa bertuhan dan meningkatkan pembangunan manusia. Pembangunan manusia beriman dan bertakwa. Ihsan melibatkan rasa bertuhan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup dapat dicapai melalui pembangunan diri dan lingkungan, dapat memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan diri dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri seperti kemampuan intelektual, keterampilan, moralitas, sedangkan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memperkuat hubungan antar sesama. Nah, kesimpulan, persyaratan pernyataan mengenai asal-usul kata Tuhan menunjukkan bahwa istilah tersebut memiliki korelasi dengan kata Tuhan dan muncul sebagai hasil evolusi bahasa. Secara neuroscience, secara psikologis, terdapat bukti-bukti yang mendukung adanya keterkaitan antara bagian-bagian otak dengan keberadaan hardware Tuhan. Secara sosiologis, konsep bertuhan merupakan ekspresi kolektif suatu komunitas beragama yang muncul akibat dari ketidakpastian dan ketidakmampuan manusia. Secara teologis, pengetahuan tentang Tuhan dan cara beragama terjadi atas dasar wahyu dari atas dan merupakan bagian dari keyakinan yang mendasari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para filsuf Muslim klasik memandang Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, sebab pertama dari segala hal, dari segala akibat yang terlihat, Tuhan dianggap sebagai wujud yang niscaya, tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya, dan pengetahuan tentang Tuhan bersumber dari wahyu dari atas. Konsep bertuhan dalam Islam menekankan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dijadikan tempat bertuhan. Manusia yang beriman dan bertakwa harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala kekuatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tawakal kepada Allah merupakan suatu sikap dan atas keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia harus percaya apa yang telah terjadi adalah yang terbaik bagi dirinya. Demikian, pembangunan manusia beriman dan bertakwa melalui konsep bertuhan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang Islam, meningkatkan praktik ibadah, meningkatkan doa dan zikir, serta mengembangkan sikap insan dan segala hal. Sekian dari saya mengenai pembahasan konsep mengenai pembahasan tentang konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.